Halo Tribuners, Eh, kembali lagi di Bincang Bola bersama Tribun Bali, bersama saya Alfian dan Bung Dion di sini. Ya, Selamat sore Bung Dion. selamat sore Alvin. Selamat datang kembali. Ya. Sebelumnya kita hari ini Bung Dion mendapat dua kabar duka sekaligus. Ya, Yang pertama kabar meninggalnya mantan pelatih timnas Indonesia Alfred Riedel kemarin, dan yang kedua adalah pendiri Kompas Gramedia Group, Bapak Jakob Utama. Kita doakan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Mungkin Om Dion ada pesan-pesan apa terhadap keduanya? ya tentu kita kehilangan ya dua tokoh ini. Yang pertama untuk masyarakat sepak bola nasional. Yep. Ya, kita kemarin itu mendengar kabar tentang kepergian Alfred Riedel, ya, Riedel. Kemudian hari ini ya, Pak Jakob itu tidak sekedar tokoh Kompas Gramedia, tetapi beliau adalah tokoh bangsa ini. Ya, jadi seluruh bangsa tentu merasa kehilangan atas kepergian dua tokoh ini. Ya, seperti itu. Dan Bung Dion, Ya, sore hari ini kita akan membahas mengenai Timnas U19 yang saat ini sedang mengikuti turnamen di Kroasia. Bung, betul. Di mana dua pertandingan awal kemarin mengalami kekalahan cukup telak. Pertandingan pertama kalah 3-0, 0-3 dari Bulgaria, sedangkan baru kemarin saja kita kalah 7-1 dari tuan rumah Kroasia. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin kita berbicara sedikit soal ini, Bung, soal Coach Alfred Riedel yang kita kenal sebagai salah satu, boleh dikatakan adalah tokoh sepak bola nasional juga. Ya. Anda melihat seperti apa sosok Alfred Riedel di sepak bola Indonesia? Ya, Tribuners, bagi sepak bola nasional ya, sepak bola nasional, Alfred Riedel itu cukup lama. Dia termasuk pelatih yang sangat lama menangani tim nasional. Catatan semua pasti mengingat sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 itu Alfred Riedel berada di Indonesia. Walaupun memang dia tidak dalam rentang waktu itu dari tahun 2010 sampai 2016 itu dia menjadi pelatih tim nasional. Dia dua kesempatan yang berbeda ya. Jadi pertama itu 2010 sampai 2011 ya. Kemudian jeda ya, dia diganti setelah AFF itu kita runner up. Tetapi kemudian 2013 ya, 2013 PSSI mempercayakan dia lagi menjadi pelatih tim nasional. Alfred Riedel dalam rentang waktu 2010 sampai 2016 dia sangat mewarnai kiprah tim nasional kita mulai dari usia 23 dan timnas senior. Dan prestasi dia bagi Indonesia sebetulnya tidak buruk-buruk amat ya. Betul. Dia 2 kali mengantar tim nasional senior kita ke final Piala AFF. Hanya sekali lagi kita belum meraih juara. Kita runner up yaitu tahun 2010 ya, kita kalah lawan Malaysia di final, dan tahun 2016 yang terakhir itu kita kalah melawan Thailand. Itu dua musuh bebuyutan Indonesia. Jadi Indonesia betul terus terang Bung memang menghadapi dua musuh bebuyutan ini ya belum bisa kita lampaui mereka di partai puncak. Walaupun misalnya tahun 2010 kita pernah mengalahkan cukup telak ke Malaysia di bawah penyisian grup. Thailand juga kita biasa juga mengalahkan mereka, tetapi pada partai puncak justru kita tidak kalah seperti itu. Tapi sekali lagi balik ke toko Alfred Riedel itu yang menurut catatan saya dia punya kontribusi terhadap masuk tim nasional. Ya. Tapi Bung, kalau melihat secara karakter kepelatihan Alfred Riedel seperti apa yang Anda amati sejauh ini? Ya, pertama Alfred Riedel ini juga dikenal sangat disiplin ya. Ya, saya kira kita memahami dia dengan latar belakang dia adalah mantan pemain profesional ya. Dulu bermain di beberapa klub di negaranya di Austria. Kemudian setelah dia berhenti, kemudian dia menjadi pelatih. Ya. Dia pelatih beberapa klub, kemudian juga kemudian dia kayaknya jatuh cinta deh sama Asia Tenggara. Ya. Dia sempat menangani juga tim nasional Vietnam kalau tidak salah ya. Kemudian Indonesia. Paling lama di Indonesia. Dia disiplin. Ya, dia disiplin. Itu sangat dari Alfred Riedel. Tetapi disiplin dia
tidak berlaku sangat kaku ya. Dia juga fleksibel, dia juga bisa menyesuaikan dengan situasi kultur Indonesia. Kultur Indonesia. Tetapi dia memang cukup disiplin dan dia juga cukup tegas ya. Dia selalu tidak mau diintervensi. Dia tidak suka diintervensi ketika dia menentukan tim dan sebagainya. Dan kalau bicara tentang pertanyaan Bung adalah bagaimana sih karakter Alfred Riedel? Dia menangani tim nasional menurut amatan saya. Tim nasional kita tampil cukup impresif ya, ofensif sekali ya. Jadi kita bukan sebuah tim yang bermain monoton ya, yang bermain lebih bertahan, tidak. Tim nasional di bawah asuhan Alfred Riedel itu tim nasional yang cukup ofensif, ya. Dia cukup atraktif pertandingan dengan memanfaatkan lebar lapangan, dengan memanfaatkan kelincahan pemain sayap kita, ya. Lalu koordinasi lapangan tengah. Jadi dari lini ke lini itu memang diatur sedemikian rupa. Jadi Alfred Riedel dia mengkombinasikan gaya bermain Eropa ya, yang biasanya bola-bola long pass ya, dengan gaya tiki taka ya. Jadi sentuhan 1-2 dari kaki ke kaki. Dan dia karena dia tentu memahami kultur pemain Indonesia yang dengan gaya seperti itu kayaknya cocok untuk diterapkan Indonesia. Dan terbukti memang minimal tim nasional kita selama di bawah asuhan Alfred Riedel itu tampil cukup menghibur. Jadi dia tampil cukup menghibur. Mereka cukup produktif. Mereka cukup hampir selalu penampilan mereka dalam pertandingan di level Asia Tenggara itu senantiasa bisa menciptakan gol yang juga bagus-bagus ya, seperti itu. Jadi itu Alfred Riedel salah satu legacy lah, warisan dia bagi tim nasional. Permainan kita sangat menyerang, sangat menghibur, sangat menghibur. Jadi seperti itu. Memang satu saja yang menurut saya sisi lemah adalah mental juara itu yang memang belum ada. Memang ini tidak bisa sepenuhnya kita ini kepada Alfred Riedel tentunya, tapi juga kepada pemain kita. Ya. Tapi salah satu yang barisan dia sih itu tampilan tim nasional kita selama di bawah asuhannya cukup menjanjikan dan dia dicintai loh. Dia banyak penggemar. Dia dicintai oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Masyarakat Indonesia mencintai Alfred Riedel. Ya, ini soal kembali lagi ke legacy yang ditinggalkan oleh Alfred Riedel. Ini pemain-pemain kita timnas Indonesia, apa yang bisa diambil pelajaran dari sosok seorang Alfred Riedel? Tentu pertama disiplin. Nanti latihan itu menjadi harga mati ya. Jadi selalu rutin latihan, disiplin mulai dari hal-hal yang kecil, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kemudian yang kedua, Alfred Riedel memang dalam masa kepelatihan dia selama dua kesempatan itu. Dia juga selalu ya dalam beberapa kesempatan juga sering mengatakan kita sulit menemukan pemain-pemain muda yang terdidik dalam tanda terdidik sebagai pemain sepak bola terdidik dari sejak usia dini. Jadi mau dikatakan dengan bahasa lain adalah kita tidak cukup memiliki talenta-talenta yang latih sejak usia masih sangat muda ya. Itulah membuat dia juga menjadi kesulitan ketika kemudian mencoba merekrut menjadi pemain untuk dia asuh di tim nasional. Ya, jadi itu dia sebetulnya dengan kata lain dia mau mengkritik bahwa kompetisi kita di Indonesia itu memang belum tersistematis dari usia muda sampai dengan usia topnya sebagai atlet sepak bola. Itu kemarin ya catatan yang cukup banyak juga Pak Alfred Riedel sampaikan. Sehingga dia kadang tidak segan-segan untuk mengatakan kepada klub bahwa saya butuh pemain ini. Walaupun klub kadang merasa ini, tapi dia membutuhkan itu karena dia ingin bisa masuk sesuai dengan skema permainan yang dia rancang. Ya. Jadi itu sih catatan dari Alfred Riedel yang kiranya menjadi pekerjaan rumah PSSI dan seluruh stakeholder sepak bola di Indonesia. Jadi Alfred Riedel dengan segala kekurangan dia memang banyak juga ada sisi kekurangan tentu sebagai manusiawi, tapi ada banyak hal positif yang dia kontribusikan untuk tim sepak bola Indonesia. Tidak hanya tim nasional tapi untuk sepak bola Indonesia. Ya.
Ya Bung Dion, kita doakan semoga almarhum Alfred Riedel segala amal, segala apapun yang dia lakukan di dunia bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, amin. Dan Tribuners, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut dengan topik menarik, yaitu mengenai persiapan timnas Indonesia U19 yang saat ini sedang berlaga di Kroasia. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.